Pada tahun 4386 kalender kultivasi, dunia telah bertransformasi menjadi perpaduan antara sihir kuno dan teknologi futuristik. Di tengah hiruk-pikuk kota yang canggih inilah seekor raja katak raksasa tiba-tiba muncul untuk menebar kepanikan massal. Tim elit penjinak monster segera bertindak bersiap untuk menghadapi ancaman kolosal tersebut. Namun di tengah kekacauan itu, seorang bocah kecil bernama Walin justru berjalan santai berlawanan arah dengan kerumunan yang panik. Tujuannya hanya satu, membeli sebungkus mie kering kesukaannya. Pemandangan ini menjadi potret pertama dari kepribadiannya yang luar biasa tenang. 10 tahun setelah insiden katak raksasa yang bikin geger, Wang Lin yang kini sudah remaja akhirnya mendaftarkan diri ke sekolah elit faksi 60. Misinya sederhana, pura-pura jadi orang lemah biar hidupnya tenang. Maklum, jadi karakter yang overpowernya nggak ngotak itu ternyata capek juga, guys. Tapi baru hari pertama, rencananya langsung diganggu oleh Chen Chao dan Guo Hao, dua tukang bully yang gayanya selangit dan merasa paling jagoan. Melihat ada yang tidak beres, Sun Rong, sang dewi sekolah dari keluarga bangsawan, tidak bisa tinggal diam saja. Dia langsung turun tangan untuk menolong Wang Lin dan sukses membuat dua preman tadi lari terbirit-birit. Merasa suasana sudah aman sejahtera sentosa, Sun Rong mencoba mencairkan suasana dengan mengajak Wang Lin berkenalan. Hingga tiba-tiba Sun Rong hanya bisa terdiam, bingung harus bereaksi seperti apa. Sementara Wang Lin sudah kembali ke dunianya sendiri seolah tidak terjadi apa-apa. Suasana canggung itu untungnya tidak berlangsung lama. Sebuah suara tegas dari pengeras suara sekolah tiba-tiba menggema mengumumkan bahwa tes penentuan kelas akan segera dimulai. Pengumuman itu seketika saja memecahkan keheningan dan berhasil mengalihkan perhatian semua orang yang ada di sana. Para siswa pun bergegas menuju arena dan udara yang tadinya santai kini terasa penuh antisipasi. Benar saja tes penempatan kelas itu menjadi puncak ketegangan hari itu. Para murid harus menghadapi ilusi energi spiritual dari Raja Katak yang pernah menyerang kota 10 tahun lalu dan kini telah ditahan oleh akademi. Satu persatu siswa unjuk gigi termasuk Chen Chao dan Sun Rong yang berhasil lulus dengan gemilang dan masuk ke kelas elit. Namun tanpa disadari, roh jahat Raja Katak diam-diam menyerap energi spiritual dari para siswa untuk mencoba membebaskan diri. Ketika giliran Wang Lin tiba, suasana arena berubah drastis. Sebuah genderang berat bergema memicu reaksi tak wajar dari sang Raja Katak. Raja Katak itu bergetar ketakutan teringat pada trauma 10 tahun silam. Kala itu serangannya dihentikan oleh seorang bocah kecil yang dengan satu pukulan telak telah berhasil menghancurkannya. Hanya demi merebut kembali mie kering yang terinjak. Bocah itu adalah Wang Lin dan kini ia berhadapan kembali dengan sumber traumanya dan ilusi Raja Katak itu pingsan karena ketakutan bahkan sebelum Wang Lin sempat menyentuhnya. Sistem penilaian ujian pun kelebihan beban dan layar LCD pun mati total, meninggalkan semua orang dalam kebingungan. Di kelas elit, pelajaran pertama adalah tentang memanggil roh spiritual, dan setelah beberapa kali percobaan gagal yang jenaka dari Chen Chao dan Gu Hao serta Sun Rong yang berhasil memanggil seekor anjing liar, tatapan guru yang bernama Pan Sen Chong tertuju kepada Wang Lin. Dengan enggan Wang Lin mencoba merapal mantra, tapi tanpa diduga asap pekat memenuhi ruangan dan sosok yang muncul adalah Raja Katak yang sama yang kini gemetar ketakutan hebat di hadapannya. Kepanikan pun kembali melanda dengan sigap guru Pan menggabungkan roh anjing milik Sun Rong dengan Raja Katak, menciptakan makhluk hibrida anjing hijau yang aneh namun menggemaskan. Di saat murid lain sibuk bermain dengan makhluk baru itu, Wang Lin hanya berbalik dan berjalan pergi dengan tenang dan meninggalkan keramaian seorang guru yang mulai menyadari bahwa murid barunya ini bukanlah sosok yang biasa.
Setelah tes masuk kelas elit berakhir, cerita mulai menyingkap masa lalu Wang Lin. Sejak lahir tanda bahwa dirinya berbeda sudah terlihat jelas. Proses kelahirannya bahkan sempat menggemparkan rumah sakit. Ruangan operasi dipenuhi asap hitam, perawat berteriak panik, bahkan ayahnya sampai pingsan di depan pintu. Meski begitu, Wang Lin tumbuh dalam keluarga penuh kasih sayang. Ayahnya rela menghabiskan tabungan hanya untuk membeli pedang naga emas mainan, sementara ibunya berusaha keras untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Namun dengan kemampuan membaca pikiran sejak bocil, Wang Lin tahu bahwa pedang itu palsu, dan demi menjaga perasaan orang tuanya, ia memilih berpura-pura bahkan sengaja ngompol agar perhatian mereka teralihkan ketika pertengkaran rumah tangga mulai memanas. Seiring berjalannya waktu, kekuatan Wang Lin semakin sulit untuk disembunyikan. Saat balita, ia mampu membuat benda di sekitarnya melayang dan membuat ibunya kewalahan. Di perayaan ulang tahun ke-7, satu tiupan lilinnya justru menyalakan kobaran api yang besar yang hampir membakar rumah. Bahkan ketika bermain petak umpet, teman-temannya terpental tanpa sempat menyentuhnya hingga pakaian mereka tercerai-berai. Dari situlah orang tuanya sadar bahwa anak mereka tidak bisa disamakan dengan orang lain. Pak Wang mencoba berbagai cara untuk menekan energi besar itu, membuat jimat demi jimat, namun semuanya gagal. Sebuah mangkuk emas bahkan retak hanya karena disentuh oleh Wang Lin. Sang ibu lebih realistis, ia memilih memberikan pil emas agar kekuatan putranya tidak meledak sewaktu-waktu. Di sisi lain, Wang Lin hanya bisa diam merasa bersalah karena dirinya justru jadi sumber pertengkaran. Meski tumbuh dengan beban besar, ia tetap berusaha untuk menjalani hidup senormal mungkin, tidak ingin menonjol dan tidak ingin jadi pusat perhatian. Harapannya sederhana, bisa berbaur seperti murid biasa tanpa ada yang mencurigai kekuatannya. Untuk itu ia memilih untuk terus menghindari keramaian, menundukkan kepala setiap kali berjalan, bahkan rela membiarkan orang lain menilainya cupu demi bisa hidup tenang. Bagi Wang Lin terlihat membosankan jauh lebih aman daripada jadi pusat perhatian, karena hanya dengan begitu ia merasa bisa menjaga rahasia besar yang sejak lahir selalu ia sembunyikan. Seperti sekarang ini, suasana sekolah sedang riuh oleh kampanye calon ketua kelas Sun Rong dan Chen Chao. Lapangan penuh sorak-sorai, semua orang sibuk memihak kandidat favorit mereka sendiri masing-masing. Hanya Wang Lin lah yang tetap berjalan datar sampai matanya tertuju pada kantin dengan spanduk besar bertuliskan diskon mie kering. Dengan wajah serius ia menerobos kerumunan seolah itu lebih penting daripada hiruk-pikuk kampanye. Namun kantin justru berubah jadi arena politik. Seorang pria berjas memborong semua mie kering lalu menawarkannya gratis dengan syarat memilih Sun Rong. Chen Chao dan Guo Hao langsung melayangkan protes, menuduh cara itu curang dan tidak adil. Sun Rong yang baru muncul membela diri, mengatakan semua itu hanya bentuk dukungan dari keluarganya. Ketegangan pun semakin terasa, murid-murid terbelah, sebagian mendukung Chen Chao, sebagian lagi terpikat karisma Sun Rong. Di tengah ketegangan itu, Wang Lin maju dengan wajah datar. Ia mengabaikan perdebatan dan menukar 5 suaranya dengan 5 mangkuk mie kering. Aksi sederhana itu memicu reaksi berantai. Murid lain jadi ikut-ikutan hingga perlahan dukungan beralih ke Sun Rong. Semuanya terbawa arus kecuali Wang Lin yang sudah pergi sambil menikmati mie kering. Sebelum keluar, ia sempat menitipkan pil emas pada pengawal Sun Rong. Katanya 5 bungkus mie terlalu berlebihan untuk 1 suara. Tapi siapa sangka kejadian kecil itu di kantin ternyata berkaitan dengan pelajaran berikutnya. Begitu bel berbunyi, guru Wang Zukang mengajar tentang mantra pengikat. Penjelasan itu membuat Sun Rong panik karena sadar jurus yang ia pakai di kantin memang bagian dari ilmu itu. Sepanjang jalan ia mencuri pandang ke arah Wang Lin hingga tatapan mereka bertemu. Wang Lin tetap datar, sementara Sun Rong salah tingkah, dan saat guru memintanya maju, energi spiritualnya memenuhi ruangan.
Setelah pelajaran tentang mantra pengikat berakhir, hari berikutnya murid kelas elit mendapat jadwal baru. Suasana sekolah lebih ramai dari biasanya karena setiap siswa diwajibkan membawa tungku untuk praktek alkimia. Ada yang memamerkan tungku listrik terbaru, ada yang saling tuduh soal barang palsu, namun keributan itu terhenti ketika Chen Chao datang dengan percaya diri menurunkan tungku tembaga raksasa peninggalan kakeknya. Suaranya lantang penuh kebanggaan seolah semua orang harus kagum kepadanya. Guo Hao di sampingnya hanya bisa menghela napas terbiasa melihat sahabatnya terlalu banyak gaya. Ketenangan buyar saat sebuah mobil hitam berhenti di depan gerbang, karpet merah digelar, Sun Rong turun anggun dan langsung jadi pusat perhatian. Chen Chao buru-buru melambai tapi tatapan Sun Rong hanya untuk Wang Lin. Sementara Wang Lin heran karena di atas kepala Sun Rong terdapat namanya seperti tanda sihir pemikat padahal ia tidak pernah mengucapkan jurus itu. Wang Lin menghela napas dan tiba-tiba dan dengan satu sentuhan di rambut Sun Rong, cahaya samar lenyap. Tubuhnya mendadak lemas, ia terduduk hanya mampu menatap punggung Wang Lin yang pergi tanpa menoleh. Suasana berubah menjadi sunyi, bel pelajaran pun berbunyi. Semua murid kembali ke kelas. Guru Pan Sencong membuka materi alkemia dan memperagakan pembuatan pil emas lalu meminta siswa mencobanya sendiri. Gu Hao tampil percaya diri sementara Chen Chao kewalahan dengan tungku besar keluarganya. Sedangkan Wang Lin hanya memakai microwave seadanya membuat suasana semakin janggal. Tak lama api Chen Chao membesar tak terkendali dan tiba-tiba tungku pusaka itu meledak. Asap memenuhi ruangan, murid-murid panik dan guru Pan menegurnya keras. Chen Chao pucat bukan karena nilai melainkan murka ayahnya. Dengan air mata bercucuran ia kabur untuk meninggalkan kelas. Kelas pun ditutup sementara karena pembuatan pil butuh waktu yang cukup lama. Saat ruangan sepi, RH muncul hendak melahap tungku. Gu Hao mengetahui itu Wang Lin mengejarnya, tapi si anjing hijau lebih licin. Di luar, Chen Chao terus berlari panik mengingat syarat ayahnya agar tungku tetap utuh. Keputusasaannya membuat pikirannya rapuh hingga aura iblis menguasai dirinya. Bayangan Wang Lin dan Sun Rong menertawakannya untuk memenuhi kepalanya. Sementara itu, tanpa sengaja Gu Hao berpapasan dengan Wang Lin yang sedang membawa tungku. Gu Hao salah paham, mengira Wang Lin hendak mencurinya bahkan mengeluarkan pistol spiritual. Tembakan melesat tapi malah mengenai Chen Chao yang muncul tiba-tiba dan racun masuk ke tubuhnya membuatnya ambruk. Mereka buru-buru membawa Chen Chao ke ruang alkemia. Dengan perjanjian yang sudah dibuat, Gu Hao meminta Wang Lin menemukan kitab ramuan penawar dan membantu mengumpulkan bahan. Di tengah proses menunggu, RH kembali mengusuli tungku Gu Hao. Saat Gu Hao menahannya, gerakan si anjing hijau justru tanpa sengaja mempercepat proses dengan kekuatan memutar waktu. 2 pil penawar pun jadi. 1 pil dicoba pada RH, tubuhnya sempat membiru sebelum kembali normal, petanda bahwa percobaannya telah berhasil. Pil kedua segera diberikan kepada Chen Chao, tepat saat langkah kaki siswa mulai terdengar mendekat. Wang Lin dan Gu Hao buru-buru membagi tugas, Guru Pan tetap memaksa masuk meski Gu Hao berusaha menahan namun usahanya sia-sia. Setibanya di dalam kelas, Guru Pan langsung menuju ke tungku milik Gu Hao dan mendapati tungku itu mengeluarkan pil emas hampir sempurna. Gu Hao terharu mengira Wang Lin sengaja mengorbankan diri karena microwave-nya hanya menghasilkan pil gosong. Setelah pelajaran usai, suasana sekolah kembali tenang. Senja perlahan turun menutup hari penuh kekacauan itu dengan keheningan. Di lapangan, Wang Lin duduk bersama Gu Hao dan Chen Chao yang akhirnya sadar. Bukannya menanyakan kondisinya, Chen Chao justru khawatir pada tungku pusaka. Begitu mendengar bahwa tungku itu aman, ia menangis lega lalu memeluk Wang Lin erat. Untuk pertama kalinya, Chen Chao luluh menganggap Wang Lin bukan lagi saingan, melainkan teman sejatinya.
Saat kelas berakhir dengan riuh reda, ada yang beres-beres buku, ada yang ngobrol sementara Wang Ling duduk dengan tenang seperti biasa. Sun Rong berdiri penuh keyakinan melangkah ke arahnya, tatapannya hanya untuk Wang Ling, seolah dunia berhenti berputar. Dengan suara lembut ia mengajaknya berkencan di akhir pekan, tapi tanpa ia sadari dari atap gedung dua pembunuh bayaran sudah siap menembak. Wang Ling yang tampak acuh sebenarnya menyadari sejak awal. Dengan kilatan energi spiritual yang membuat fokus para penembak buyar. Diamnya Wang Ling justru disalahartikan Sun Rong sebagai penolakan. Rasa kesal meledak, suaranya meninggi memanggil Wang Ling hingga seluruh kelas terkejut. Saat ketegangan memuncak, pintu terbuka dan guru Wang Zukang masuk dan memanggil Wang Ling ke ruangannya. Jawaban singkat Wang Ling disalahartikan Sun Rong sebagai penerimaan ajakan kencan membuat wajahnya berbinar. Gosip ajakan kencan Sun Rong menyebar ke seluruh sekolah lalu sampai juga ke telinga pihak luar. Dua pembunuh bayarin yang gagal melapor mendapat perintah baru. Kesempatan mereka berikutnya ada di saat kencan nanti. Di sisi lain, tepatnya di ruang guru, Wang Ling bertemu pria berjas rapi Zoe, seorang master kehormatan liga sekolah. Wang Ling 学员你好，这位是百校联盟的。 Ia menyinggung peristiwa 10 tahun lalu ketika seekor katak raksasa menyerang kota. Dunia percaya Zoe pahlawannya, padahal ia tahu bahwa bocil yang menumbangkan monster itu adalah Wang Ling sendiri. Emosinya memuncak, ia bersujud menyebut Wang Ling sebagai guru. Namun Wang Ling hanya menghela napas lalu menggunakan sihir lupa menghapus sebagian ingatannya. Malam itu Wang Ling bermimpi mendengar suara Sun Rong yang memanggil-manggil dirinya, memaksa ia menerima ajakan kencan. Saat tersentak bangun, pagi sudah tiba. Ia membuka tirai jendela, tampak Sun Rong bersama pengawal menunggunya di depan rumah. Sarapan pun penuh riuh, ayah ibunya sibuk memberi wejangan, bahkan sempat bertengkar soal kisah lama mereka. Wang Ling hanya bisa menghela napas lalu keluar rumah disambut Sun Rong yang ceria. Dari kejauhan dua pembunuh kembali membututi karena ini adalah kesempatan terakhirnya. Tujuan mereka sebuah taman surgawi milik keluarga Sun. Sun Rong tampak bahagia mengaku hanya ingin datang ke sana bersama dengan teman kencannya. Wang Ling tetap datar hanya mengikuti, dan saat masuk ke Goa Semesta, pemandu menjelaskan mitos ramalan cinta. Sun Rong antusias ingin mencobanya, tapi Wang Ling merasakan aura gelap. Dua pembunuh kembali menyerang, peluru ditembakkan, namun dengan mudah Wang Ling menyingkirkannya. Sun Rong salah paham lagi, mengira Wang Ling tersenyum kepadanya. Percobaan terus berulang, diam-diam menggagalkan Wang Ling. Ia mengalihkannya dengan kayu tumbang batu runtuh. Sun Rong tetap riang, sama sekali tidak sadar bahaya di sekitarnya. Hingga akhirnya mereka tiba di wahana terakhir biang lala di langit senja. Sun Rong salah tingkah mendengar narasi romantis dari pengeras suara, pipinya merona bahkan meminta kembang api segera dinyalakan. Saat gondola berhenti, dua pembunuh menyusup menodongkan senjata. Suasana mencekam, Sun Rong berdiri di depan Wang Ling mencoba melindungi dengan tubuhnya. Namun dengan satu jentikan jari, Wang Ling membuat musuh pertama terlempar jauh dan yang kedua hancur bersama kembang api di langit. Dari bawah Zoe menyaksikan dengan kagum dan Sun Rong sendiri terdiam lalu menatap Wang Ling yang meminta janji agar semua dirahasiakan. Mereka mengikat janji kecil dengan kelingking untuk memastikan Wang Ling menyegel ingatan Sun Rong menyimpannya rapat di hati terkunci hingga waktu yang tepat. Kenangan di sebuah sekolah yang seharusnya menjadi tempat yang damai untuk belajar seketika berubah menjadi arena pertarungan yang sangat menegangkan. Serangan ini merupakan balasan dari Ratu Bayangan, seorang dalang jahat yang masih menyimpan dendam atas kegagalannya membunuh Sun Rong saat berkencan dengan Wang Ling di taman bermain. Dengan amarah yang meluap, ia mengeluarkan Shadow Kill Order, sebuah perintah mematikan yang tidak akan berhenti hingga targetnya benar-benar lenyap dari muka bumi. Perintah ini datang begitu cepat dan kejam tanpa ampun bagi siapapun yang menghalangi. Di tengah kekacauan yang tak terhindarkan itu, kepala sekolah PAN dan staf pengamanan lainnya berusaha untuk meningkatkan keamanan. Namun kecanggihan teknologi organisasi bayangan berhasil membobol pertahanan mereka.
Melalui drone robot mata-mata, Ratu Bayangan menemukan kelemahan dalam sistem keamanan sekolah. Yang lebih parah, ia menyadari bahwa Wang Ling, siswa yang terlihat biasa-biasa saja, ternyata mampu bertahan dari ledakan sebelumnya. Meskipun kepala sekolah Pan sempat menyadarinya, Wang Ling dengan cepat menggunakan mantra penghapus ingatan untuk menjaga rahasianya. Di sisi lain, Wang Ling yang menyembunyikan kekuatannya dari dunia tetap bersikap tenang seolah tidak ada yang terjadi. Keinginannya yang sederhana untuk hidup normal di SMA adalah prioritas utamanya, bahkan di tengah-tengah ancaman mematikan. Sementara Ratu Bayangan mulai mengirimkan 3 pembunuh bayarin terkuat dari organisasi bayangan, Wang Ling justru memesan mie instan yang dijanjikan akan diantar dalam waktu 15 menit. Sikapnya yang santai dan tidak terusik membuat orang-orang di sekitarnya merasa heran karena mereka tidak menyadari kekuatan luar biasa yang ia sembunyikan. Trio pembunuh itu terdiri dari Hammerman yang membawa palu besar, Gasman yang menyebarkan gas beracun, dan Impossible Man, pemimpin yang memiliki kemampuan menghilang. Dengan keberanian yang tidak dimiliki oleh orang biasa, mereka mulai menyusup ke dalam sekolah yang dijaga ketat, siap untuk melaksanakan misi mematikan mereka. Ketika trio pembunuh mulai menyerang, alur peristiwa mulai bergerak cepat. Hammerman mulai serangannya dengan menghancurkan segala yang menghalanginya, sementara Gasman menyebarkan gas mematikan. Di tengah kekacauan itu, Gasman yang mencoba melarikan diri dari kejaran tiba-tiba menabrak Wang Ling yang sedang mengambil mie instan pesanan. Insiden sederhana ini membuat Gasman lengah dan akhirnya berhasil ditangkap oleh guru Wang. Di sisi lain, anjing milik Wang Ling yang memiliki kemampuan khusus untuk menyerap kekuatan spiritual menghadapi Hammerman. Dengan mudah anjing itu menyerap kekuatan spiritual Hammerman, membuatnya menua dan tak berdaya. Sementara itu, Wang Ling dengan kekuatannya yang tidak terlihat mampu merasakan kehadiran Invisible Man yang tidak kasat mata. Invisible Man yang menyadari bahwa Wang Ling dapat melihatnya merasa panik dan melancarkan serangan terakhirnya. Dengan semua anggotanya yang sudah dikalahkan, ia melancarkan serangan dahsyat kepada Wang Ling. Namun serangan itu tidak memberikan dampak sama sekali kepada Wang Ling. Invisible Man tampak panik dan bingung dengan kekuatan yang dimiliki Wang Ling. Ia mencoba sekuat tenaga melawan Wang Ling dan sayangnya Wang Ling mengalahkan Invisible Man tanpa kesulitan. Membuatnya jatuh pingsan dan lemah saat menyeret Invisible Man. Tiba-tiba Master Zhou keluar dari ruangan dan menemuinya. Dengan menggunakan kekuatan sihir, Wang Ling mengubah ingatan Master Zhou dan berpura-pura pingsan karena terluka. Sun Rong, Chen Chao, dan Gu Hao berlari menyusul Master Zhou dan terkejut melihat Wang Ling pingsan di gendongan Master Zhou. Sejak kejadian itu, Wang Ling hanya berbaring di ranjangnya dengan beragam alat medis canggih yang diberikan Sun Rong kepadanya. Mulai dari obat-obatan khusus, kabin penyembuhan yang secara otomatis menyemprotkan obat-obatan, juga dengan beragam alat untuk mengembalikan vitalitasnya. Tiba-tiba saja saat sedang menikmati sarapannya, Sun Rong, Chen Chao, dan Gu Hao datang ke rumahnya dengan beragam buah tangan. Wang Ling masih terbaring di ranjang. Melihat itu, Sun Rong berniat menyuntikkan ramuan obat yang berguna untuk mentransfer kekuatan energi. Sun Rong tak hanya memberikan Wang Ling ramuan, juga ia membawakan ramuan untuk ibu Wang Ling, pil penambah kecantikan. Melihat itu, Wang Ling cepat-cepat bangkit dari kabin dan berkata jika dia sudah lebih baik. Setelah mengetahui Wang Ling cepat pulih, Chen Chao menyampaikan pesan dari Pak Wang tentang ujian nasional. Ia memberikan contoh tentang cara penggunaannya dan melihat berapa koin kekuatan spiritualnya. Gu Hao juga mencoba, Sun Rong turut mencoba, tetapi Wang Ling tampak enggan mencoba karena ia takut kekuatannya akan ketahuan. Di sisi lain sedang dilakukannya ujian kekuatan spiritual semua siswa dan mencoba melakukan perhitungan kekuatan. Perlahan nama Tang Jingje naik ke poin kedua, sementara Gu Hao hanya mendapatkan poin terendah.
Tibalah saat Sun Rong mencoba, ia mendapatkan nilai tertinggi dan masuk ke 10 besar. Saat Wang Ling mencoba, ia sengaja hanya mengeluarkan sebagian kekuatannya, bahkan ia juga memindahkan bola spiritual ke tempat lain. Namun hasilnya tetap saja tinggi. Ia menduduki peringkat pertama dengan perolehan nilai tak terhingga. Semua orang bingung dengan perolehan itu, sementara Wang Ling, ia justru tampak tak senang dengan nilai yang ia dapatkan. Prestasi ini bukannya membuat Wang Ling senang, tapi malah jadi beban untuknya. Nilai yang terlalu mencolok otomatis menarik perhatian banyak pihak, sesuatu yang selalu ia hindari sejak awal. Tak ingin menjadi pusat sorotan, Wang Ling memutuskan untuk mengambil langkah drastis, yaitu menurunkan nilainya sendiri. Dengan bantuan hacking, Gu Hao ia mencoba menyusup ke sistem sekolah untuk mengubah skornya menjadi lebih rendah. Menurutnya nilai pas-pasan itu cukup untuk membaur dengan siswa lain tanpa menimbulkan kecurigaan. Sayangnya rencana itu tidak berjalan mulus. Sistem ujian yang terlihat sederhana ternyata punya pertahanan yang canggih. Saat Gu Hao mencoba mengotak-ngatik nilainya, algoritma keamanan langsung mendeteksi aktivitas yang mencurigakan. Bukannya berhasil meretas dengan cepat, Gu Hao malah berhadapan dengan mekanisme pertahanan otomatis yang menganggapnya sebagai ancaman virus. Wang Ling ada di dekat Gu Hao menanti dengan perasaan tak tenang. Pertarungan pun terjadi bukan di dunia nyata, melainkan di ranah digital. Firewall, enkripsi, dan kode program kompleks bermunculan layaknya musuh yang menyerang bergelombang. Bergelombang. Gu Hao tampak kewalahan menangani password yang mengunci keamanan sistem sekolah kultivasi. Ia membangun formasi dan beragam mantra guna mendapatkan password, namun saat ia berhasil menembus, ia tetap mendapatkan passwordnya. Terpaksa Wang Ling menggunakan kekuatannya untuk melawan barisan pengaman itu, meskipun biasanya ia hanya mengerahkan energi semacam ini untuk menghadapi iblis atau kekuatan jahat. Dengan kecermatan dan kekuatan spiritualnya, ia akhirnya berhasil menembus pertahanan terakhir. Sayangnya Wang Ling tetap gagal menurunkan nilainya, tetapi ia berhasil untuk keluar tanpa terbaca oleh sistem sekolah. Di sisi lain, tepatnya di dalam ruangan keamanan sistem sekolah kultivasi, Tang Jingze tengah mendapatkan tawaran dari kelompok siswa untuk bergabung dalam pertandingan pedang. Tang Jingze menolak ajakannya hingga menimbulkan keributan yang begitu menegangkan. Di ruang guru, Pan dan Wang duduk sambil menyeruput teh. Dari balik jendela mereka mengamati murid-murid berlatih. Guru Pan menggeleng pelan, masih tak habis pikir bagaimana Wang Ling bisa menduduki peringkat pertama ujian kekuatan spiritual atuh. Menurut pengamatannya, murid itu selalu pasif, jarang terlibat, bahkan tampak lemah. Guru Pan menganggap nilai Wang Ling sangatlah mencurigakan, namun Guru Wang hanya tersenyum tipis memilih tidak memperpanjang bahasa. Ia segera mengalihkan topik, membahas mengenai pertandingan seni pedang, karena persaingan paling panas datang dari faksi 60 dan faksi 59, dua faksi yang sudah lama terlibat rivalitas. Sejarah mencatat selama ratusan tahun terakhir, faksi 59 nyaris tak terkalahkan dengan 23 kemenangan dan 1 kali seri. Catatan itu jadi beban besar bagi faksi 60 yang selama ini selalu dipandang sebelah mata. Guru Pan, Guru Wang, dan Master Zhou bertekad untuk membalikan keadaan. Sementara itu di kantin sekolah, Wang Ling menikmati makan siangnya bersama Sun Rong, Chen Chao, dan Gu Hao. Televisi di sudut ruangan menyiarkan liputan latihan pedang Tang Jingze, juara tahun lalu yang kini semakin populer. Kamera menyorotnya dengan penuh gengsi dan para wartawan berebut melontarkan pertanyaan. Ketua Tang dengan bangga menyatakan dirinya siap mempertahankan gelar, bahkan menantikan duel dengan Sun Rong yang belakangan mencetak nilai tinggi. Namun ketika salah satu wartawan menyinggung soal Wang Ling yang duduk di peringkat pertama, wajah Tang Jingze langsung menegang. Dengan cepat ia melancarkan jurus hipnotis kecil, membuat sang wartawan meralat ucapannya dan menyebut hal itu hanyalah kesalahan sistem. Aksi itu disambut tawa pengikutnya, sementara Wang Ling hanya melanjutkan suapan mie keringnya tanpa peduli.
Di ruang pertemuan lain, Pak Wang, Guru Pan, dan Master Jo membicarakan 5 siswa yang akan mewakili faksi 60. Nama Wang Ling, Surong, Chen Chao, dan Gu Hao pasti sudah masuk daftar. Masalahnya mereka masih kekurangan 1 orang. Guru Pan mulai gusar khawatir persiapan terganggu. Dengan santai Master Jo menunjuk RH anjing hijau yang selalu mengikuti Wang Ling. Pan langsung melotot menolak keras karena RH seekor anjing. Namun Zhou menjelaskan dengan tenang bahwa RH bukan makhluk biasa melainkan roh kuno dengan kekuatan unik. Setelah adu argumen panjang, Zhou menang dan RH resmi menjadi anggota kelima. Keputusan ini memicu kekacauan kecil di luar. Tang Jie yang mendengar kabar RH menggantikan posisi kandidat lain meledak marah hingga kacamata yang ia kenakan pecah berkeping-keping. Malamnya murid-murid faksi 60 menjalani aktivitas masing-masing. Sunrong sibuk dengan siaran langsungnya, Chen Chao membantu ayahnya di toko, Gu Hao bermain dengan koleksi peralatannya, sementara Wang Ling duduk di kamar membaca buku dengan ekspresi datar. Tiba-tiba ponsel mereka berdering bersamaan. Guru Wang mengirim pengumuman resmi yaitu setiap murid harus menyiapkan pedang spiritual mereka dalam waktu 3 hari. Semangat langsung membara, Chen Chao dan Gu Hao antusias memamerkan pedang warisan keluarga, sedangkan Sunrong tampil percaya diri dengan pusaka langka miliknya. Tapi hanya Wang Ling yang tetap datar tak menunjukkan pedang rohnya. Guru Wang tidak mempermasalahkan, malah berpesan agar mereka berlatih bersama dengan sabar. Di sisi lain, Tan Jingjie masih tenggelam dalam rasa iri. Ia yakin kemenangan tak cukup diraih dengan latihan biasa. Malam itu juga ia mencari cara curang untuk memperkuat timnya. Di sebuah gang sepi, seorang petugas pengamanan sekolah yang sedang berpatroli mendapati rekannya dihajar habis-habisan. Sosok pelaku itu segera terungkap. Hu Bufeng, pembunuh bayaran yang terkenal kejam. Petugas itu tak berani melawan. Dengan nada dingin, Bufeng memaksanya menutup mulut dan meloloskannya masuk menjadi sebagai anggota tim faksi 59. Sabar tak punya pilihan, sang petugas akhirnya menuruti perintah. Kabar ini menandai titik baru dari konferensi seni pedang spiritual yang seharusnya jadi ajang persaingan sehat, kini berubah jadi panggung berbahaya penuh intrik dan kecurangan. Wang Ling kembali ditanyai soal pedang miliknya. Berbeda dengan Chen Chao, Gu Hao dan Sunrong yang bangga memperlihatkan pusaka, ia justru gelisah. Bahkan RH anjing hijau yang menyamar memamerkan pedang meraknya. Dalam hati, Wang Ling takut jika pedang aslinya digunakan, kekuatan itu bisa meledak dan mengacaukan dunia. Ia teringat pedang kecil yang sejak lama ia simpan di rumah. Saat hendak meminta pedang itu kepada ibunya, ia terhenti oleh tayangan berita nasional tentang keberhasilan tim penjinak abadi menemukan markas faksi bayangan. Semua anak buah musuh telah tewas, hanya sang ketua yang tersisa, menandakan bahaya belum berakhir. Di rumah, Wang Ling menerima pesan agar segera berangkat bersama tim kelas 60 menuju arena uji coba di faksi 59. Dengan terpaksa ia membawa pedang kecil yang tampak remeh dibandingkan senjata rekan-rekannya. Setibanya di titik kumpul, ia kembali jadi bahan cibiran. Untung Guru Pan, Guru Wang, dan Master Jo datang tepat waktu. Mereka tidak memperpanjang pembicaraan soal pedang dan meminta murid-murid langsung naik bus. Namun Master Jo tiba-tiba menerima pesan penting, wajahnya berubah serius lalu memutuskan tidak ikut. Sementara itu ia bergerak ke markas faksi bayangan. Di sana ia mendapati sosok ketua hanyalah boneka berisi bom. Dengan cepat ia melumpuhkannya, namun sadar ketua asli masih bebas memantau gerak-gerik Sunrong dan Wang Ling dari kejauhan. Di faksi 59, tim faksi 60 disambut oleh lawan mereka yang datang lengkap dengan guru pendamping Busi. Pertemuan itu segera panas. Busi, mantan sahabat Guru Pan, menyerang dengan kata-kata menyinggung Sunrong di depan umum. Guru Pan membalas dengan sindiran tajam hingga keduanya saling ejek sambil melibatkan murid masing-masing. Ia bahkan menyinggung catatan kriminal salah satu murid faksi 59 membuat lawannya terdiam.
Pertengkaran semakin keras sampai akhirnya Bushi menuntut Wang Ling menunjukkan kekuatannya. Semua mata menunggu, tapi Wang Ling yang hanya ingin tetap tenang berpura-pura sakit untuk menghindar. Wang Ling kecil muncul menjelaskan tentang apa yang sedang Wang Ling besar alami. Ia menjelaskan tentang azimat yang mulai retak karena bertemu dengan kayu dan juga jurus dari Bushi. Benar saja azimat penekan kekuatan yang selama ini ia andalkan retak lalu hancur dan energi di dalam tubuh Wang Ling sontak meledak apabila ia tak memiliki pil emas penahan kekuatan. Seketika cahaya spiritual menyembur deras dari tubuhnya meledak tak terkendali. Tubuhnya limbung, jatuh keras ke aspal. Murid-murid panik tidak tahu harus berbuat apa. Perdebatan berlangsung panas namun jelas Wang Ling berada di pusat masalah. Energi dahsyat masih memancar darinya, membuat udara sekitar bergetar dan Sun Rong tak bisa menyembunyikan kegelisahan saat menatapnya. Di kejauhan ketua asli faksi bayangan yang mengamati dari mobil hitamnya tersenyum tipis. Ia menyadari satu hal penting yaitu kelemahan Wang Ling bukan pada kekuatannya melainkan pada ikatan emosionalnya dengan Sun Rong. Alih-alih melancarkan serangan, ia memilih menunda rencana dan menarik diri. Baginya hari ini hanyalah permulaan, bahaya yang lebih besar akan ia ciptakan dengan memanfaatkan kelemahan itu di waktu yang tepat. Setelah insiden yang hampir merenggut nyawanya, ajimat penekan Wang Ling semakin rapuh. Saat tubuhnya ditandu, Sun Rong ingin menyusul namun dihadang ketua Tang yang diam-diam menyimpan perasaan padanya. Sun Rong marah dan hampir memukul tetapi segera ditahan oleh sekretaris organisasi sekolah. Situasi semakin panas ketika Tua Tang melancarkan serangan api spiritual ke arah Wang Ling. Tubuh Wang Ling segera dibawa ke unit kesehatan sekolah sementara siswa lain diarahkan ke arena latihan. Di sana murid faksi 59 menerima cemooh karena kekurangan anggota. Saat Guo Hao mencoba membela diri, tiba-tiba muncul He Bufeng, peserta misterius yang direkrut ketua Tang langsung dari luar sekolah. Kedatangan Bufeng mengejutkan semua orang. Ia terang-terangan menunjukkan ketertarikan kepada Sun Rong, bahkan memberinya bunga dan menawarkan kerjasama. Bufeng mengaku diperintah untuk menghabisi murid faksi 59 tetapi bersedia berbalik membantu jika Sun Rong menerima perasaannya. Tawaran itu ditolak mentah-mentah. Chen Chao yang tidak tahan melihat Sun Rong dipermainkan langsung maju meski kekuatannya masih jauh di bawah Bufeng. Pertarungan pun pecah. Bufeng mengandalkan energi negatif yang keras dan brutal, sementara Chen Chao mati-matian bertahan demi harga diri dan melindungi Sun Rong. Di tempat lain, Wang Ling berjalan menyusuri lorong gelap sendirian. Setiap kali ia memindahkan diri dengan kekuatan spiritual, ajimatnya semakin retak. Menyadari bahaya, ia menelepon ayahnya untuk meminta jimat baru. Saat kebingungan mencari jalan keluar, sosok kecil Wang Ling yang selalu muncul sebagai intuisi menunjuk ke sebuah pintu. Wang Ling mendorongnya dan tanpa disangka ia justru masuk ke arena tempat Chen Chao dan Bufeng bertarung sengit. Begitu masuk, ia melihat tubuh Chen Chao terlempar kehilangan satu lengannya. Dengan tenang Wang Ling menangkap tubuh sahabatnya lalu memulihkan tangannya seolah itu bukan hal besar. Semua orang terkejut namun Wang Ling tetap datar berjalan santai di tengah sorot mata. Bufeng penasaran lalu menghantam wajahnya dengan tinju. Pukulan telak itu seharusnya melumpuhkannya tetapi Wang Ling sama sekali tidak terluka, bahkan kembali berjalan seolah tidak terjadi apa-apa. Pemandangan itu membuat semua orang bingung, sementara Bufeng semakin tertarik padanya. Hal yang paling mengejutkan adalah ketika Wang Ling mengambil mawar dari saku Bufeng, lalu menyerahkannya kepada Sun Rong. Tindakannya sederhana tapi penuh simbol, membuat semua orang terdiam. Sun Rong tersipu sementara Bufeng terhina. Di sisi lain, Master Zhou akhirnya menemukan lokasi ketua faksi bayangan dan segera mengerahkan pasukan menuju markas faksi 59. Namun bahaya sudah lebih dekat dari yang mereka kira. Setelah pertarungan usai, Bushi menyuruh seluruh peserta beristirahat. Mereka naik lift menuju ruang peristirahatan tapi Wang Ling memilih tertinggal hanya demi membeli mie kering rasa ubi edisi terbatas.
Tanpa disadari, ketua faksi bayangan yang menyamar sebagai murid sedang mengintai dari balik kerumunan. Niatnya hampir berhasil hingga Bu Feng muncul dan mengganggu. Ia kembali menawarkan bantuan, bersedia melakukan apa saja demi Sun Rong, bahkan bekerja sama dengan ketua bayangan. Namun tawarannya ditolak mentah-mentah karena tersinggung. Bu Feng melontarkan hinaan dengan menyebut ketua bayangan sebagai bibi tua, dan sapaan itu membuatnya menerima pukulan keras. Meski babak belur, Bu Feng tetap melawan dengan energi negatifnya. Sayangnya di hadapan ketua bayangan, semua itu tak berarti apa-apa. Dengan mudah ia menghancurkan serangan Bu Feng dan langsung menjatuhkannya. Di saat yang sama, Wang Ling lewat di lorong itu dan menyaksikan pertarungan singkat mereka. Tatapannya tetap tenang, namun jelas ia mulai menyadari bahwa ancaman yang sebenarnya kini berada sangat dekat dengan Sun Rong dan dirinya. Wang Ling memilih untuk tidak melawan ketika dirinya tertangkap oleh ketua faksi bayangan. Ia membiarkan terikat dengan kekuatan spiritual bersama dengan He Bu Feng lalu dibawa ke atap gedung 5. Di tempat itu ajimat penekannya benar-benar pecah, membuat kekuatan Wang Ling nyaris lepas kendali. Untungnya Yi Keng hadir tepat waktu dan membantu menstabilkan dirinya. Sementara itu ayah Wang Ling masih berusaha menembus penjagaan ketat di faksi 59. Ia bahkan sampai bermalam dan berdebat dengan para penjaga baja, bertekad untuk mengantarkan jimat baru untuk putranya. Di sisi lain, ketua faksi bayangan menjalankan rencana liciknya. Ia menyamar menjadi He Bu Feng untuk mengelabui musuh dan berhasil memancing Sun Rong naik ke atap demi menyelamatkan Wang Ling. Pertarungan sengit pun pecah. Sun Rong habis-habisan bertarung dengan keberanian luar biasa, tetapi dalam sekejap situasi berbalik. Bukan Wang Ling yang terikat di tiang, melainkan supir tua yang selama ini bekerja untuk ketua faksi bayangan. Pergantian posisi itu terjadi begitu cepat hingga sulit untuk dipahami. Seperti biasa, Wang Ling tidak ingin mengungkapkan jati dirinya dan ia membuat seolah-olah Master Zhou yang menjadi pahlawan, membiarkan semua orang percaya bahwa penyelamatan itu berkat kekuatan sang master abadi. Kabar penangkapan supir tua langsung menyebar luas. Ia dijatuhi hukuman berat sementara tidak ada yang menyadari bahwa He Bu Feng yang berada di sisi mereka sebenarnya adalah ketua faksi bayangan yang menyamar. Sosok He Bu Feng asli masih terkapar terluka di lantai dasar. Saat proses penyelamatan berlangsung, para pelindung abadi menemukan lubang besar di atap gedung dan bertanya kepada Wang Ling. Dengan wajah datar, ia mengatakan bahwa lubang itu sudah ada sejak ia datang, menutupi kenyataan bahwa dirinya lah yang menyebabkannya. Diam-diam Wang Ling sengaja membiarkan He Bu Feng tidak terselamatkan, berharap dengan begitu kompetisi akan berakhir lebih cepat. Namun strategi itu ternyata salah besar. Keesokan harinya pada acara pembukaan resmi konferensi seni pedang spiritual nasional, He Bu Feng justru muncul dalam keadaan sehat. Wang Ling terkejut dan bingung mengira lawannya berhasil melarikan diri dari jebakan yang ia ciptakan. Lebih dari itu, ia juga mulai khawatir akan keselamatan Yi Keng yang sempat membantunya malam sebelumnya. Sementara itu, suasana pembukaan berlangsung megah. Para petinggi berdiri di panggung utama menyampaikan pidato penuh wibawa. Mereka menekankan arti penting kompetisi, kehormatan sekolah, serta semangat persaingan sehat yang seolah menutupi intrik berbahaya di balik layar. Ketegangan mencapai puncaknya saat setiap kelompok peserta bersiap masuk ke arena perlombaan. Dengan bantuan kristal raksasa, satu persatu tim berpindah ke medan pertandingan. Sorak-sorai bergema mencampur aduk antara antusiasme penonton dan kecemasan para peserta. Wang Ling meski wajahnya tetap tenang, menyimpan kegelisahan besar. Ia tahu ajimat penekanannya sudah hancur dan tanpa pengganti ia bisa kehilangan kendali kapan saja. Tepat sebelum ia masuk ke arena, ia melihat ayahnya berlari panik sambil mengacungkan jimat baru. Sang ayah berteriak memanggil namanya, berusaha keras agar putranya tidak masuk dulu. Namun semuanya sudah terlambat. Wang Ling terhisap masuk ke dalam arena, sementara Master Zhou yang berdiri di sampingnya menatap dengan kebingungan. Tak lama, ayah Wang Ling tiba dan menyampaikan maksud kedatangannya. Jimat baru itu seharusnya menyelamatkan Wang Ling dari kehancuran. Master Zhou terdiam menyadari bahwa masalah besar sedang menunggu di dalam arena.
Peserta konferensi seni pedang spiritual akhirnya memasuki arena perlombaan. Begitu tiba, para siswa tersebar ke berbagai penjuru, kecuali faksi 59 yang memilih tetap berkumpul dalam satu kelompok. Dengan formasi kompak, mereka menggunakan kemampuan khusus untuk melacak keberadaan lawan. Chen Chao terdeteksi berada di altar logam, RH di altar api, sementara Wang Ling justru tak bisa mereka lacak karena kekuatannya terlalu samar. Ketua Tang dengan percaya diri berasumsi bahwa Wang Ling pasti berada di altar kayu. Liang Fei segera bergerak ke arah sana, yakin bisa menguasai altar dengan mudah karena mengira Wang Ling adalah peserta terlama. Di sisi lain, Gu Hao yang penasaran justru menguping percakapan anggota faksi 59 dari balik batu. Aksinya ketahuan membuatnya panik dan kabur terbirit-birit. Meski begitu, tujuannya jelas, ia ingin membantu Wang Ling yang dianggap paling rentan. Suara siaran bergema di seluruh arena mengumumkan bahwa faksi 59 berhasil menguasai altar pertama. Tak mau kalah, Chen Chao segera mendekati altar logam, namun di sana ia bertemu dengan Xiao Bei. Pertarungan keras pecah, Xiao Bei mengeluarkan jurus perusak saraf membuat Chen Chao kehilangan kendali atas tubuhnya sendiri hingga ambruk pingsan. Dengan itu, altar logam resmi jatuh ke tangan faksi 59. Sementara itu, RH menghadapi He Bufeng di altar api. Pertarungan berlangsung singkat namun sengit hingga akhirnya RH kalah dan altar api juga dikuasai faksi 59. Di tempat lain, Wang Ling masih terbaring di rerumputan berusaha untuk menahan energi negatif dalam tubuhnya agar tidak meledak. Saat Liang Fei datang hendak menghajarnya, Gu Hao tiba tepat waktu untuk melindungi sahabatnya. Pertarungan pun tak terhindarkan, Gu Hao mengandalkan kepintarannya dengan kata-kata tajam untuk mengganggu fokus lawannya, sementara Liang Fei terus menekan dengan kekuatan fisik. Wang Ling hanya bisa diam menjaga keseimbangan dalam dirinya karena sekali saja ia kehilangan kendali, seluruh arena bisa kacau. Di altar air, Sun Rong menghadapi Ketua Tang secara langsung. Keduanya berdebat sengit sebelum Ketua Tang mengeluarkan jurus andalannya, deru salju, yang langsung membekukan permukaan air. Sun Rong berusaha mati-matian melawan, tapi situasi semakin sulit ketika He Bufeng dipanggil untuk memperkuat serangan. Dari pengeras suara terdengar pengumuman bahwa faksi 59 kini menguasai altar 3. Tak menyerah, Sun Rong meningkatkan serangan, mencoba merebut kembali altar air. Namun kabar buruk datang bersamaan dengan jeritan Chen Chao yang kalah, menandakan altar logam resmi berpindah tangan, membuat faksi 59 unggul dengan 4 altar. Pertarungan semakin sengit, Sun Rong bertahan sekuat tenaga melawan kombinasi Ketua Tang dan He Bufeng. Namun tiba-tiba kilatan cahaya misterius melintas di langit arena disertai suara gaung yang panjang. Seketika jurus deru salju milik Ketua Tang sirna membuat keseimbangan pertarungan berubah drastis. Para guru dari faksi 59 maupun 60 yang menonton melalui layar besar di ruang pengamatan ikut terperajat saling melempar komentar dan sindiran tajam. Sun Rong memanfaatkan kesempatan itu untuk kabur, tetapi Ketua Tang tetap berhasil merebut altar air. Di sisi lain, pertarungan antara Gu Hao dan Liang Fei semakin sengit. Amarah Gu Hao memuncak ketika melihat Wang Ling ditendang begitu saja hingga kata-katanya tanpa sadar membangkitkan energi negatif yang tersimpan dalam diri sahabatnya. Kehadiran RH dari balik semak membuat keadaan semakin genting, dan menyadari bahaya yang akan meledak, RH segera menggigit Wang Ling untuk menyerap energi gelap itu. Namun energi yang muncul terlalu besar untuk ditampung. RH tak kuasa menahan derasnya aliran kekuatan hingga tubuhnya meledak, lalu kekuatannya menyatu dengan Wang Ling. Penampilan barunya justru ditertawakan oleh Liang Fei, dan dengan percaya diri ia mengacungkan pedangnya, tetapi hanya dengan sentuhan ujung jari Wang Ling, pedang itu hancur berkeping-keping. Liang Fei mencoba menyerang lagi, namun satu geseran kecil dari Wang Ling sudah cukup untuk membuat tubuhnya terlempar jauh.
Pertarungan berakhir dalam sekejap menegaskan bahwa kekuatan baru Wang Ling berada di luar nalar siapapun. Tanpa membuang waktu, ia menancapkan pedangnya ke altar kayu. Dengan begitu kemenangan kilat faksi 59 resmi dibatalkan. Guru-guru yang memantau jalannya pertandingan lewat layar besar terperangah, sementara Bushi justru memanfaatkan momen itu untuk merayu guru Wang berharap bisa diajari cara menghadapi murid sehebat Wang Ling. Di pihak lain, Xiaobei yang menjaga altar logam melaporkan kekuatan baru Wang Ling kepada Ketua Tang. Mendengar itu, Ketua Tang murka karena merasa telah dibodohi selama ini. Ia segera menyusun strategi baru, membagi tugas kepada setiap anggota agar bisa kembali menguasai altar-altar yang hilang. Xiaobei diberi peran penting untuk terus melacak pergerakan Wang Ling dan rekan-rekannya. Namun Sun Rong tetap menjadi teka-teki karena kekuatannya sulit untuk dilacak, memberi faksi 61 celah untuk menyusun rencana. Sementara itu, Wang Ling tiba di altar logam dan mendapati Chen Chou terbaring lemah. Ia segera menolong sahabatnya, memulihkan kondisinya, lalu mengambil alih altar logam. Skor sementara kembali berubah, memicu semangat baru bagi faksi 60. Chen Chou yang gembira tak kuasa memeluk Wang Ling, dan tanpa sadar Wang Ling menanggapi dengan senyum tipis. Senyuman kecil itu justru membuat Chen Chou terkejut karena selama ini Wang Ling selalu bersikap datar. Perolehan skor terus bergerak saling kejar. Wang Ling yang kini menyadari peran pentingnya mulai menyusun strategi. Ia mempercepat langkahnya untuk menguasai altar-altar lain. Namun RH yang kini menjadi bagian dalam dirinya memperingatkan bahwa menelan terlalu banyak energi negatif hanya akan menghancurkan mereka berdua. Saat Wang Ling berusaha menyeimbangkan kekuatan, suara Sun Rong terdengar lewat alat komunikasi. Dengan tenang ia memaparkan analisisnya, termasuk kemampuan Xiaobei yang berperan sebagai pengintai. Sun Rong lalu menyusun strategi tim. Wang Ling ditempatkan sebagai inti kekuatan, sementara Chen Chou diposisikan untuk mendukung dengan kemampuan bertarungnya. Koordinasi itu memberi semangat baru bagi semua anggota. Rencana Sun Rong pun segera dijalankan. Ia sendiri memutuskan merebut altar api karena penjaganya adalah siswa terlemah di antara faksi 59. Pergerakannya terbaca oleh Xiaobei, tetapi Sun Rong sudah mengantisipasi. Ia memilih jalur air agar bisa menghindari bentrokan langsung dengan Hu Bufei. Sementara itu Gu Hao mendapat misi untuk mengelabui Liang Zheng dengan memprovokasi, bahkan mengaku sebagai orang yang menyingkirkan Liang Fei. Strategi berlapis itu berjalan serentak. Wang Ling dengan santainya tiba di altar air, menancapkan pedangnya dan langsung menguasai titik penting itu. Namun Ketua Tang tidak tinggal diam, ia bergegas menyusul Wang Ling untuk mencegah dominasi faksi 60. Ketegangan memuncak ketika di tempat lain Sun Rong hampir menancapkan pedangnya di altar api, sementara Liang Zheng bergerak cepat untuk berusaha menggagalkannya. Pertarungan di arena kompetisi semakin memanas. He Bufeng berhadapan langsung dengan Chen Chou yang menjaga altar logam. Chen Chou berjuang sekuat tenaga untuk mempertahankan altar itu, meski kekuatan energi negatif milik He Bufeng membuatnya jatuh bangun berkali-kali. Tubuhnya babak belur, namun semangatnya tidak padam. Ia tetap berdiri menggenggam pedangnya dengan sisa tenaga yang ada. Setiap ayunan He Bufeng membawa tekanan luar biasa, tapi Chen Chou menolak untuk menyerah. Di sisi lain, Sun Rong tengah berusaha merebut altar api berhadapan langsung dengan Ketua Tang dan Liang Zheng yang menyerang tanpa ampun. Tepat di detik penancapan pedang, jurus yang diluncurkan Gu Hao untuk menyerang Liang Zheng justru melesat dan mengenai Sun Rong. Sekilas bayangan masa kecil Sun Rong terlintas di benaknya. Ia teringat masa-masa saat menjadi sasaran ejekan Ketua Tang ketika harga dirinya dihancurkan dengan kata-kata kasar. Luka lama itu kini terbuka kembali, membakar amarah sekaligus tekadnya. Kali ini ia berjanji tidak akan kalah lagi. Di altar air, Xiaobei masih memantau pergerakan Wang Ling yang duduk tenang di bawah sinar lembut air spiritual. Ia tidak bergerak, hanya menunggu dan bersiap mengambil langkah di waktu yang tepat.
能打赢那个和狗合体的小子。 Sementara itu di ruang pengamatan, para guru dari kedua faksi sibuk saling menyindir tentang kemampuan murid masing-masing, menambah panas suasananya. Pertarungan Sunrong melawan Ketua Tang semakin intens, dendam masa lalu membuat emosinya membara. Tapi di tengah amarahnya, ia teringat Chen Chao dan Wang Ling yang sedang menjaga altar lain. Ia segera menyadari bahwa Ketua Tang tengah memainkan strategi besar untuk menjatuhkan faksi 60 secara bersamaan. Di saat yang sama di altar logam, sosok yang menyamar sebagai He Bufeng yang ternyata ketua faksi bayangan mulai menunjukkan kekuatannya. Serangannya begitu cepat dan ganas hingga membuat ingatan masa kecil Chen Chao ikut berputar. Trauma dan ketakutannya kembali muncul, namun dari rasa sakit itu justru kekuatan baru dalam dirinya mulai bangkit. Xiaobei yang menjaga altar air tiba-tiba merasakan lonjakan energi luar biasa dari kedua altar sekaligus, logam dan api. Ia segera melaporkan hal itu kepada Ketua Tang. Sunrong menyatukan roh pedangnya dengan roh pedang taring iblis membentuk burung elang raksasa yang menyala dalam kobaran api. Benturan energi dari dua altar terjadi bersamaan. Pertarungan Chen Chao melawan He Bufeng palsu dan duel antara roh pedang Sunrong dengan Ketua Tang menciptakan goncangan hebat di seluruh arena. Para guru bersorak ketika melihat faksi 60 berhasil menduduki dua altar sekaligus. Namun kegembiraan itu tak bertahan lama. Sebuah pengumuman tiba-tiba menggema. Satu altar lain direbut kembali oleh pihak lawan. Chen Chao sempat tersenyum puas karena telah menahan serangan terakhir, tapi wajahnya menegang saat He Bufeng palsu berlahan menampakkan wujud aslinya. Sosok gelap dengan aura jahat yang menekan udara di sekitarnya kini berdiri di hadapannya, petanda bahwa pertarungan sesungguhnya baru dimulai. Ledakan besar menggoncang goa api menyemburkan cahaya merah yang menyilaukan. Dari balik kobaran itu Sunrong dan Gu Hao muncul sebagai pemenang berhasil menguasai altar api. Berita kemenangan faksi 60 langsung menggoncang seluruh arena dan mendengarnya Xiaobei panik dan berlari menuju altar kayu berharap bisa membalikan keadaan. Namun ia terlambat, faksi 60 sudah lebih dulu mengambil alih altar tersebut. Di tengah kepanikan itu sosok RH muncul dalam wujud manusia, tatapannya tajam, auranya begitu kuat hingga membuat Xiaobei gemetar ketakutan sebelum akhirnya tumbang tak sadarkan diri. Sementara itu Wang Ling diam-diam bergerak, yang menggunakan kekuatan spiritualnya untuk berpindah dari satu titik ke titik lain tanpa terdeteksi. Tujuannya hanya satu, yaitu untuk menguasai altar berikutnya sebelum lawan sempat bereaksi. Namun di sisi lain Sunrong mulai gelisah karena belum melihat Chen Chao. Gu Hao merasa bertanggung jawab memutuskan untuk mencarinya seorang diri. Di ruang pengamatan, ayah Wang Ling menatap layar kristal dengan cemas. Ia tahu betapa kerasnya Wang Ling berusaha menahan kekuatannya agar tidak melukai siapapun. Kini dengan ajimat penekan kekuatan yang telah hancur, sisi emosional Wang Ling mulai bangkit dan itu bisa menjadi bencana besar. Langkah Wang Ling terasa berat saat menuju altar tanah, napasnya tak beraturan, pikirannya dipenuhi bayangan tentang teman-temannya. Ia menggenggam pedangnya erat-erat namun ragu untuk menancapkannya. Di waktu yang sama Gu Hao menemukan Chen Chao tergantung lemah di batang pohon logam. Tubuhnya penuh luka, wajahnya pucat, hampir tanpa nyawa. Gu Hao terpaku tak kuasa menahan air mata dan di tempat lain RH yang merasakan ada bahaya segera melesat menuju Wang Ling, meninggalkan Xiaobei yang pingsan di belakang. Di altar tanah waktu hampir habis, hitungan mundur di layar kompetisi terus berjalan membuat para guru menahan napas. Wang Ling masih berdiri diam terpaku dalam kebimbangan. Tepat di detik kelima, tangan Wang Ling mulai terangkat namun ia sangat ragu. Saat itu Sunrong datang dan menahan tangannya, tatapan mereka bertemu tenang namun syarat makna. Bersama-sama mereka menancapkan pedang ke altar tanah dan ledakan cahaya spiritual meledak menandakan kemenangan mutlak faksi 60 atas seluruh altar. Sorak-sorai bergema di seluruh arena dan Guru Wang menatap layar dengan mata berkaca-kaca. Namun kegembiraan itu tak bertahan lama. Di altar logam, Gu Hao menangis di samping tubuh Chen Chao yang tak sadarkan diri. Para guru mulai saling menyalahkan. Guru Wang menuding
Guru Wang menuding Bushi karena berbohong soal segel pelindung jiwa, sementara Bushi bersikeras bahwa segel itu hanya bisa dibuka oleh kekuatan spiritual tingkat tinggi. Mereka terus berdebat tanpa tahu bahaya besar jauh lebih mengancam siswa-siswinya. Di arena pertarungan, tepatnya di altar tanah, secara tiba-tiba ketua faksi bayangan muncul dari balik kegelapan dan menghantam Sunrong dengan jurus penghancur jiwa. Dalam sekejap jiwa Sunrong tercerai-berai menjadi serpihan cahaya. Wang Ling berlari secepat kilat tapi sudah terlambat. Dengan bantuan RH, ia menghentikan waktu agar tak ada yang menyadari kejadian itu. Amarah Wang Ling meledak, segel emosinya pecah total, gabungan energi spiritual dan kekuatan negatifnya meluap keluar menghantam ketua faksi bayangan tanpa ampun. Arena bergoncang, langit bergetar dan aura hitam menyelimuti seluruh tempat. Tepat sebelum pukulan terakhir, suara ketua faksi bayangan memanggil nama Sunrong. Wang Ling terhenti, emosinya goyah. Ia berbalik dan mendekati tubuh Sunrong yang terbaring lemah. Dengan sisa kekuatannya, ia mencoba menggunakan resonansi jiwa untuk menghidupkannya kembali. Namun sihir gelap itu terlalu kuat. Wang Ling rela mengorbankan seluruh energi spiritualnya demi menyelamatkannya, tapi hasilnya nihil. Saat harapan nyaris padam, RH maju dan menawarkan cara lain, beresiko besar tapi satu-satunya harapan yang tersisa untuk menyelamatkan nyawa Sunrong. Jingke duduk diam di samping Wang Ling yang terpaku menatap tubuh Sunrong. Suasana hening, udara terasa berat, hanya kesedihan yang menyelimuti ruangan itu. RH mencoba menenangkan Wang Ling, menjelaskan dua pilihan terakhir yang bisa diambil. Pertama, menggunakan sihir khusus untuk mengembalikan jiwa Sunrong, tetapi resikonya tubuhnya akan mati seketika. Kedua, memakai mesin penghenti waktu agar ia dapat menghembuskan napas terakhir dengan tenang. Namun RH menegaskan jiwa Sunrong sudah hancur dan tak dapat dipulihkan meski Wang Ling sudah mencoba segala cara. Wang Ling terdiam lama, dalam pikirannya muncul ide berbahaya. Jika waktu bisa dihentikan, maka waktu juga bisa diputar balik. Ia ingin kembali ke masa lalu, mencegah kematian Sunrong, bahkan menghentikan faksi bayangan sebelum semuanya terjadi. RH memperingatkan bahwa sihir waktu adalah larangan tertinggi karena kekuatannya bisa menghancurkan tubuh mereka berdua. Namun tatapan Wang Ling menunjukkan tekad yang tak tergoyahkan. Ia rela menanggung semua resiko demi menyelamatkan Sunrong. Menyadari tak bisa menghentikannya, RH akhirnya setuju. Mereka pun menggabungkan kekuatan spiritual dan energi negatif untuk memutar waktu. Di dunia nyata, Jingke tetap menjaga tubuh Sunrong sambil berharap keajaiban benar-benar terjadi. Putaran waktu berhasil, dunia baru terbentuk di hadapan Wang Ling adalah realitas yang ia ciptakan sendiri. Ia kembali ke masa sekolah, hidup tenang bersama Chen Chou dan Gu Hou seolah semua tragedi tak pernah terjadi. Di sana ia melihat Sunrong yang masih hidup tersenyum di bawah cahaya matahari. Wang Ling terpaku, matanya berkilat bahagia untuk pertama kalinya. Ia mengejar mobil Sunrong, mencoba meraih sosok yang selama ini hanya bisa ia kenal. Dunia itu sempurna, bahkan nyaris terlalu sempurna. Namun di alam baka, jiwa Sunrong tiba di hadapan Ratu Akhirat yang ternyata adalah dirinya sendiri di masa depan. Melihat tekad Wang Ling dan kesetiaan teman-temannya, Ratu Akhirat akhirnya luluh. Ia memutuskan mengubah takdir dan mengembalikan jiwa Sunrong ke dunia hidup. Cahaya hangat menyelimuti tubuhnya, perlahan mengembalikan napas di dadanya. Di sisi lain, Wang Ling masih terjebak dalam dunia buatannya. Ia hidup damai, tertawa bersama teman-temannya, bahkan menaiki biang lala dengan Sunrong. Dunia itu terlalu indah untuk ditinggalkan. Namun di dunia nyata, Sunrong sadar dari koma. Ia menatap Jingke dan bertanya apa yang sebenarnya sedang terjadi. Saat mendengar bahwa Wang Ling mengorbankan segalanya demi dirinya, air matanya mengalir deras. Jingke memintanya membantu membawa Wang Ling pulang. Dengan kekuatan resonansi jiwa, Sunrong menggunakan Jingke sebagai medium untuk menembus dimensi dan memanggil nama Wang Ling. Langit dunia buatan Wang Ling mulai retak, warna memudar, udara bergetar, dan dalam kilatan cahaya terakhir, Sunrong muncul di hadapannya dan menggenggam tangannya erat.
Dunia hayalan runtuh membawa mereka kembali ke realitas. Saat Wang Ling membuka mata, Sunrong hidup kembali, tapi sebagian besar kekuatan spiritualnya lenyap sebagai harga dari pelanggaran hukum alam. RH yang menyaksikan semuanya memberi solusi terakhir, yaitu kekuatan Wang Ling bisa dipulihkan dengan menyatukan dua dunia, tapi syaratnya Sunrong harus melupakan seluruh kejadian ini. Tanpa ragu, Sunrong memilih melupakan demi kedamaian dunia. Cahaya terang menyelimuti arena. Pengumuman kemenangan faksi 60 bergema disambut sorak-sorai penonton. Kamera menyorot Sunrong yang tersenyum samar di samping Wang Ling. Sang ayah datang, memasangkan ajimat baru di tangannya. Dunia kembali damai, tenang, dan penuh harapan baru.